Adik-adik, saudara-saudara, dan Bapak Ibu sekalian, dalam Injil yang kita dengarkan baru saja, Tuhan Yesus mengajar kita tentang koreksi persaudaraan dan bagaimana kita mengoreksi orang lain. Mengapa kita harus mengoreksi saudara kita? Kita bisa melihat alasannya dalam bacaan pertama. Kita memperbaikinya bukan karena orang lain buruk dan kita baik, tetapi karena kita ingin membawa orang lain, semua orang, ke dalam rumah keselamatan kita. Kita ingin semua orang selamat dan membiarkan mereka bersatu dengan kita dan tidak membuat satu orang pun menjauh. Itulah mengapa koreksi persaudaraan harus didasari oleh kasih, menjadi ungkapan hidup saling mengasihi sebagaimana amanat dalam bacaan yang kedua. Kita tidak ingin selamat sendiri dan membiarkan orang lain atau saudara kita celaka, bukan? Dan untuk itu Yesus memberi kita sebuah pola. Polanya adalah dimulai dengan mendatangi pelaku secara pribadi, dengan berdialog, pendekatan seorang dengan seorang, yaitu hanya di antara mereka berdua. Bicara dengannya secara pribadi tentang kekeliruan dan kesalahannya. Ini dilakukan secara pribadi untuk menghindari rasa malu. Tidak ada seorang pun yang ingin dipermalukan, bukan? Kita tidak boleh membawa kasus ini ke media sosial dan menyampaikan kesalahan orangnya, lalu media sosial menayangkan terus-menerus. Dalam negeri kita pun kita diatur, jangan sampai menyebarkan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Juga jangan kita pergi ke tetangga kita, gosip, beritahu mereka tentang kesalahan orang lain. Alangkah baiknya jika kita melakukannya dalam suasana penuh doa satu sama lain di bawah 4 mata. Pola berikutnya, kalau itu tidak bisa berjalan, diikuti dengan meminta bantuan 2 atau 3 saksi seperti keluarga, orang-orang yang dihormati, dan lainnya, bersama-sama membantu dalam proses pendamaian. Dan akhirnya kita harus membawa masalah itu ke dalam komunitas atau jemaat. Kita membutuhkan suasana doa, cinta, dan persekutuan sehingga hubungan pribadi dapat menjadi lebih baik. Jika dia masih tidak setuju walaupun ada 2-3 saksi, maka saatnya dan tidak mau mendengarkan jemaat, saatnya orang itu diisolasi. Namun sayangnya kita seringkali mengikuti pola yang berbeda, pola yang berlawanan dengan pola Yesus. Apa yang terjadi? Biasanya pertama-tama kita langsung mengisolasi orang lain. Langkah selanjutnya kita lakukan adalah menyiarkannya kepada komunitas, ke teman, dan orang lain di komunitas. Dan akhirnya kalau menjadi semakin buruk keadaannya, baru kita mendekati dan berbicara dengan orang yang bersalah. Koreksi persaudaraan merupakan hal yang tidak mudah dilakukan, karena ada orang-orang yang tidak berani berbicara dengan satu-satu atau di bawah 4 mata. Meskipun koreksi persaudaraan sulit dilakukan, tetapi inilah cara hidup pengikut Yesus, cara hidup Kristiani. Ketika kita bisa melakukannya, kita mengikuti nasihat Tuhan. Lebih baik mengambil risiko berbicara dengan pelaku untuk menyelesaikan masalah daripada membiarkannya membusuk sampai meledak. Mengoreksi orang lain juga sulit dilakukan
karena dalam mengoreksinya kita harus siap untuk dikoreksi, karena tidak ada orang yang sempurna. Kita harus memperbaiki kesalahan satu sama lain agar pengampunan bisa terjadi. Pengampunan adalah bagian dari koreksi persaudaraan. Mengapa kita harus memaafkan? Memaafkan memang sangat sulit dilakukan, tetapi jika kita menolak untuk mengampuni, ingatlah, korban pertama dari sikap tidak mau mengampuni bukan orang yang tidak diampuni itu, tetapi orang yang tidak mau mengampuni. Ingat apa yang kita doakan dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kita harus memaafkan karena mengampuni itu indah. Orang yang jelek akan menjadi kelihatan lebih cantik dan ganteng hatinya. Orang cantik dan ganteng menjadi lebih cantik dan lebih ganteng di mata Tuhan, bahkan manusia yang baik, kita akan menjadi lebih baik. Kita harus mengampuni karena hati yang tidak mau mengampuni seperti diracuni. Orang yang terus-menerus menyalahkan atau menyimpan kebencian pada orang lain akan dihantui rasa salah, tidak aman, menjadi pendendam, tidak bahagia, pahit hidupnya, penuh kebencian, cemburu, amarah, dan seterusnya. Perasaan-perasaan ini benar-benar meracuni orang tersebut jika tidak mau menyelesaikannya. Akibat lainnya dalam kesehatan konon adalah orang bisa sakit jantung karena tidak memaafkan, membuat tekanan darah tinggi naik, menumbuh kembangkan asam lambung sampai bisa mah, dan bikin kesehatan kita memburuk. Siapa yang ingin mengalami mah atau stroke atau mengalami tekanan darah tinggi? Pasti tidak ada. Tetapi kalau ditanya siapa yang siap untuk mengampuni atau memaafkan, seringkali jawabannya juga tidak ada. Jika kita menolak untuk mengampuni, berarti kita menghukum diri kita sendiri. Koreksi persaudaraan harus dilakukan dalam suasana doa, supaya menjadi lebih mudah. Jika kita melihat seseorang bersalah, biasanya hal yang pertama yang kita lakukan adalah langsung marah padanya. Dan jika tidak, memberitahu orang lain tentang kemarahan kita. Ini salah. Pertama-tama yang harus kita beri informasi akan kesalahan orang lain adalah Tuhan dalam doa. Jangan hanya OMG, oh my God, oh Tuhan, lalu selesai. Tetapi, oh Tuhan, orang ini begini, mohon ampun, ampunilah, singkirkanlah penghalang sabdamu. Jika seseorang telah menyakiti kita, hendaknya kita berbicara dengan Tuhan terlebih dahulu tentang orang itu. Jika seseorang membutuhkan koreksi, bicaralah dengan Tuhan. Bagaimana cara yang baik, belajar dari Tuhan Yesus, bagaimana cara terbaik untuk mengoreksi. Jika seseorang membutuhkan koreksi, perlu dikritik, konsultasilah dulu dengan Tuhan, cara yang baik, poin-poin yang perlu disampaikan. Cara paling efektif mengoreksi orang lain adalah dengan doa. Kita harus menyadari bahwa bukan kata-kata baik kita yang mengubah hati orang, bukan kata-kata indah kita yang membuat orang mengubah cara mereka, tetapi anugerah Tuhan yang menjiwai kita, menggerakkan kita, membisikkan kata-kata yang baik kepada kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah orang, dan orang itu sendiri
bukan kita. Mari kita doakan orang-orang yang bersalah kepada kita maafkan, kita ampuni, dan kita tidak menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.